Wulandari, Hadir, Pak. Dwi Oktavia, Hadir, Pak. Irham Hasbi, Hadir Pak. kali kali nggak ada ya tadi ya. Hadir Pak. Mukniah, Hadir Pak. Dimas ada Dimas ya. Hadir Pak. Purnama tidak ada ya. Siti Rahma, Hadir Pak. ada Hadir ternyata. Pak. Sulfikram ada ya tadi. Hadir Pak. Ya, Nur Fahmi, Waude Nur Fahmi. Oh, nggak ada ya. Zuzu, ada Zuzu, Andi Najwa. Ada saya Pak. Oh ya, ada saya tahu, Ci. Aku diam-diam kan saya, Pak. Andi Najwa Nuriski. Hadir Pak. Oh ya, Andi Najwa. Bahtiar, Hadir Pak. Bintang, Deswita Maharani. Bintang nggak ada ya Bintang ya. Deswita, Hadir, Pak. Fitra Effendi, Hadir Pak. Hasria. Hasria nggak ada. Intan Nurfadila. Hasria ini dari kemarin ya. Intan Nurfadila ada. Faizal, ada Faizal. Rifki ada. Nelvi Juliani. Hadir, Pak. Hadir. Ratu. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir Pak. Waduh, habis aja waktu ini deh buat absen. Ada 15 menit. Ya sudah nih minggu ketiga toh. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Pesan-pesan. Tidak ada, kalau tidak ada sambil saya buka slide-nya nih. Kemarin bisa aja buka slide-nya tadi itu. Pak, saya belum di absen, Pak. Rifki sudah Mi. Oh iya, Pak. Ya, dia nge-freeze layarmu tadi. Pak, Muknia belum di absen. Oh, Muknia. Sudah Mi tadi. Sudah Mi Muknia. Marsa Oli toh ujungnya Marsa Oli. Sudah. Hadir, Pak. Iya, sudah Muknia. Makasih Pak. Bagus. Aduh, di mana nih? Sambil saya buka kode tadi deh. Tutup dulu. Kita share entire window aja, Jamidah. Di ini deh minggu ketiga. Sabar. Enak kalau ada 2 layar beginian deh. Nah ini mungkin ada juga yang sudah lihat toh. Di RPS-nya masih saya rombak-rombak nih teman-teman. Nah, rencananya ini kalau RPS-nya bisa mengacu ke sini saja ya. Dia kelihatan jika. Oh, kelihatan deh. Bisa mengacu ke yang itu toh, slide pertama. Kenapa jadi pengen ini? Cloud computing, ICE. Di sini toh kalau mau lihat jadwalnya kita itu, saya simpan di slide pengantar. Apa nih ya? Nah bisa ya sambil side by side, tapi sudahlah. Ada di sini toh. Nah kita itu nanti sesudah ini toh, sesudah lebaran, nah itu nih kita presentasi pertama nah ini jadi nilai UTS-nya kita. Oke. Tadinya kan mau sebelum lebaran, saya lihat Pak Mepet deh. Jadi untuk minggu 7 sama minggu 8 hitungannya itu kita sesudah lebaran saja nah. Nah 2 minggu ini menjadi nilai UTS-nya toh. Kalau di PBL. Jangan gitu toh. Nah jadi kita dari tanggal sekarang tanggal 4 minggu toh kita full online ini. Nah slide pertama itu minggu pertama Ramadan itu kita belajar REST API itu.
Tapi bukan buat REST API. Nah, yang kita pelajari itu cara pakai REST API yang sudah disiapkan toh sama cloud service. Nanti detailnya kita belajar itu. Kemudian ini 456 ini saya gabung jadi satu slide. Nah, itu nanti seri deployment. Kita mulai, kemudian kita setelah CI/CD kita masuk ke regression testing. Kemudian bagaimana integrasi, ya nanti kan regresi kita ketahui bahwa regresi itu ternyata kita butuh otomasi toh. Kalau tidak ada otomasi udah capek saja. Nah, kemudian kita coba integrasikan script untuk otomasinya itu ke CI/CD-nya untuk ke rilis toh. Nah, itu 3 pertemuan. Gitu. Kita masukin dulu nih mungkin, atau ada yang mau diskusikan dulu? Kalau nggak ada ya sudah Mi. Kita lanjut Mi saja kalau tidak ada. Ya ini kemarin kalau di kuliah komputasi paralel kita belajar REST API itu maksudnya dalam konteks kita membangun REST API kita kan. Jadi komunikasi antar service to service itu bisa pakai protokol REST API kan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana REST API ini akan di-provide oleh layanan-layanan lain seperti Twitter, ya Microsoft juga punya mungkin ya, Microsoft. Ya perusahaan-perusahaan besar itu biasanya dia provide REST API toh, pemerintah juga sama. Pemerintah juga biasanya dia menyediakan REST API-nya. Nah, sebenarnya ini judulnya harusnya software as a service toh. Begitu. Software as a service tapi saya ganti deh. Software as a service tapi software as a service-nya itu dihantarkan dengan menggunakan protokol API. Gini aja lah. Wih, jadi panjang ya. Yang dikasih ini kecil. Cet. Gitu toh. Nah, jadi kalau kita lihat software as a service itu adalah kita kembali lagi ya ke minggu sebelumnya. Jadi aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak ketiga kan, di mana ya kita tidak perlu mengembangkannya sendiri. Kan di GitHub. GitHub itu kan dia menyelesaikan masalah pembaruan versi kode kita kan, pembaruan versi kode kita. Nah, alih-alih kita membuat sistem pembaruan versi kita sendiri, nah GitHub itu membantu kita untuk menyediakan software yang membantu kita mensinkronkan kode kita atau memperbarui versi dari kode yang sudah kita kerjakan. Seperti itu kan. Nah, kemudian ini contohnya yang sedang kita pakai Google Meet kan. Nah, Google Meet ini kan dia menyediakan bantuan software di mana untuk kita melakukan ya seperti ini pertemuan kan, atau melakukan kuliah online. Jadi sama ya prinsipnya, alih-alih kita belajar membangun aplikasi ini aplikasi ini sebutnya apa ya, conference online, video online. Nah, kita menyerahkan kepada Google untuk kita gunakan layanannya seperti itu. Nah, gitu kan kalau software as a service. Kalau zaman dulu, nggak tahu kalau kalian masih merasakan nggak? Di zaman saya dulu itu kalau kita mau pakai sebuah software, itu kita harus beli kasetnya kan. Begitu, harus kita beli kasetnya, jadi dalam bentuk fisik, kita beli kasetnya, kemudian kita install kan, isi dari kasetnya itu. Nah, isi dari kasetnya kan sudah dalam bentuk binary ya, .exe itu, .exe. Binary.exe itu ada di dalam kaset, kemudian kita install. Nah, barulah kita bisa pakai aplikasinya. Di era dulu itu ada ya Microsoft lah ya, ada Microsoft Word, ada sistem operasi Windows. Nah, sekarang bentuk kekiniannya itu adalah jadi software tadi, binary software tadi itu disimpan di server, kemudian kita tinggal pakai saja
binary tadi. Jadi dihantarkan melalui di server atau ya disingkatnya menjadi as a service begitu. Nah, bentuk software as a service sebenarnya ya tidak harus dihantarkan dalam bentuk REST API teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau kita mau buat pointernya ini ya ada banyak protokol software as a service. Sambil edit. Ada banyak protokol. Maksudnya itu cara menyampaikan software as a service kan. Ada banyak ya. Nah, salah satu bentuk protokolnya adalah REST API gitu kan. Seperti itu. Misalkan salah satu protokolnya itu, ya bukan protokol juga ya, cara untuk caranya dalam bentuk HTML web, dalam bentuk REST API, dalam bentuk apa lagi? Ada yang tahu? Apalagi ya selain ini ya? Cuma ini juga kayaknya. Ada HTML, dia kasih kita dalam bentuk HTML web. Ya ini contohnya tuh, ini kan dalam bentuk HTML kan ini. Google Meet, apalagi ya Google Slide ini, Google Presentation ya. Dan you name it lah. Dan lainnya. Gitu kan. Nah, kalau kita dihantarkan, sebuah software itu dihantarkan dalam bentuk HTML, ya berarti dikirim server itu akan mengirimkan responnya dalam bentuk HTML kan, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa buka di sini nih, Ctrl+Shift+I kan kalau di Chrome atau buka inspect. Nah, itu bisa teman-teman perhatikan apa itu respon yang dikirimkan oleh server. Nah, ini kan real time ya, dia masih kirimkan. Nah, ini adalah respon yang datang dari server gitu. Nah, ini SaaS juga nih disebutnya, ini software as a service kan. Karena kita tidak kalau kita lihat definisi sederhananya itu ya kita tidak membangun aplikasi itu sendiri kan, bahkan datanya itu bukan kita yang kelola. Kemarin ada ininya ya di slide sebelumnya itu. Aspek yang dikelola oleh SaaS itu semuanya dia kelola. Nah, kita pokoknya tinggal hanya menggunakan saja gitu. Nah, kembali ke ini protokol HTML. Nah, ini HTML yang dikirimkan oleh servernya Google ya. Tepatnya yang mana ya? Nah, misalnya teman-teman coba lihat nanti yang mana. Jadi ya CSS-nya, kemudian file HTML-nya itu dikirimkan bisa dilihat di sini ya. Nah, masalahnya konten slide-nya yang mana ya? Nah, nanti cari sendirilah. Gitu. Nah, tapi kan service SaaS ini tidak hanya dikirimkan dalam bentuk HTML. Ada juga yang dikirimkan dalam bentuk protokol REST API kan. Seperti itu. Nah, kenapa kira-kira ada perusahaan yang menyediakan REST API ini? Kenapa dia tidak mengirimkan HTML web saja? Kenapa terkadang sebuah perusahaan itu, misalkan saya punya perusahaan UHO misalkan, perusahaan UHO, bukan perusahaan itu ya, organisasi UHO, kenapa dia tidak menggunakan HTML web saja? Pada kasus apa dia tidak menggunakan HTML saja, melainkan dia pilih REST API? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Yusli, gimana Yusli menurutmu? Pada saat kapan UHO itu lebih butuh dalam bentuk protokol REST API dibanding menggunakan dalam bentuk HTML web? Ya dia diam kalau lagi saya Yusli. Ilham Arif, cuma satu aja Ilham tuh sini. Ilham Arif gimana? Agak susah kan nih? Supaya fleksibel Pak, bisa multi platform. Multi-platform, bisa multi-platform pertukaran datanya. Oh iya. Tapi Ilham sudah pernah toh pakai juga REST API dari perusahaan lain? Iya sudah. Sudah pernah toh? Nah, sudah pernah. Nah ya sudah kalau begitu. Ya kata kuncinya mungkin di pertukaran datanya ya. Kalau yang lain ada itu enggak? Pendapat enggak atau apa? Ya sebenarnya itu ya kata kuncinya. Jadi
jika kita menggunakan SAS itu untuk tujuan pertukaran data, nah tentunya kita pakai REST API teman-teman ya. Ini sangat praktis sekali kalau kita pakai REST API. Masih ingat jika ini REST API? Saya ngomong REST API harus diulang lagi. Masih ingat gitu? REST API. Buka lagi slide baru. Tidak ada lagi REST API yang ini punya. Ini toh kalau bentuk gambarannya. Jadi ya biasanya protokolnya itu kalau protokol apa bukan protokol ya? Iya protokol sih protokol atau keluaran dari REST API itu biasanya dalam bentuk JSON ya. Walaupun ada bentuk XML juga. Tapi sekarang yang sudah jamak digunakan. Jadi ketika orang sebut REST API ya pasti JSON sih yang dibayangannya. Bukan XML walaupun XML bisa juga pakai protokol XML. Nah, jadi keluaran dari REST API itu begini ya bentukannya dia. JSON kan dalam bentuk notasi JSON. JavaScript Object Notation kan seperti ini. Kemudian untuk mengaksesnya itu ya kita bisa pakai protokol hypertext. Metodenya itu ada get, post, delete ya. Kemudian disandingkan dengan path-nya biasa kan atau URL path-nya. Kita mau pakai URL yang mana nih? Nah, mungkin secara sederhananya seperti ini ya kalau REST API itu. Nah, jadi kalau HTML berarti ya dalam bentuk HTML ya teman-teman. Maksudnya yang kayak begini nih. Sudah ada icon begini, slide, ada gambar apa ini? Chipmunk, ada tombol share toh. Ada tombol share-nya, ada foto. Nah ini kalau saya suka ngomong HTML ya ini HTML maksudnya toh. Sudah dalam bentuk begini. Nah, tapi kalau REST API bentukannya ini toh. Gimana Yusli? Kok kebayang Ji? Ya merenung dulu deh. Halo. Wah, ininya ya, apa jaringannya ya kayaknya. Kalau Ilham, kok pulang nggak di rumah? Usaha anak kampus tadi, Pak. Oh, udah. Bagus juga. Iya, perlu dilanjutkan. Berarti kuliahnya Pak Ilham nggak? Kuliah Pak Ilham dia datang tuh offline. Bukan Ilham kau, Pak Ilham yang satunya. Gitu deh. Ya itu Mi, makanya saya bilang tadi, daripada orang pakai internet kampus tuh begini nih, putus-putus. Nah, jadi kan kembali lagi ke materi. Jadi pada kasus seperti apa kita butuh tampilan yang seperti ini dibanding kita butuh tampilan ini kan slide. Nah, kalau saya keperluanku mau ini video call toh buat Google Meet, kemudian saya mau menampilkan slide, ya tentu yang praktis pakainya ini toh. SAS yang bentuk kan HTML toh. Tapi begitu saya mau pakai untuk pertukaran data, saya mau apa? Misalkan mau integrasikan data dari aplikasi lain ke aplikasiku sendiri. Nah, itu saya pakai REST API toh. Sudah tahu itu contoh yang tahun lalu yang suka saya sampaikan terus diulang-ulang. Nah, ini nih contohnya. Sampai ke orang ini rusak lagi. Paling ngeri itu kalau kita demo rusak. Baru kita mau ini bangga-banggakan dia error. Ternyata belum dijalankan. Ini toh contohnya. Nah, ini kan saya sudah ulang-ulang nih sampaikan toh. Jadi apa? Untuk data-data versioning kalian tuh, data pembaruan kode, saya buat apa sih buat database lagi sendiri tuh? Saya buatkan lagi HTML-nya, terus bahkan kalau GitHub itu ada CLI-nya juga tuh, ada CLI-nya saya buatkan remote-nya nih Pak. Hanya demi untuk mencatat progresnya kalian, ya mending saya pakai GitHub. Kemudian saya ambil REST API-nya tuh. Saya ambil REST API-nya, saya pasangkan nih di aplikasiku sendiri. Eranya sekarang sudah begitu kan teman-teman. Jadi kalau bisa tidak kita kerjakan, kenapa kita kerjakan gitu. Gitu. Jadi ini. Jadi pemalas tuh kalau kata Bill Gates itu, dia mau rekrut orang yang kalau menyelesaikan satu masalah yang paling malas. Mana orang yang paling malas gitu. Kalau orangnya rajin tuh, kalau GitHub itu kan ada CLI-nya, betul loh. GitHub ada ini rajinnya itu. Lama lagi.
dia tidak ini deh, tidak show semua screen deh. Ya pokoknya ada CLI-nya atau kalau kalian ketik Git, nah itu CLI sebenarnya toh. Jadi aplikasi terminal yang sudah dijalankan melalui terminal command line toh. Kemudian ada webnya lagi dia buatkan. Kemudian dia harus buatkan lagi basis datanya atau basis datanya lagi bukan basis data relasional pasti itu. Soalnya dia sudah simpan blob tuh tipe datanya itu. Jadi data kayak codingan itu kan binary large object tuh. Jadi tidak praktis kalau kita simpan di RDBMS kayak MySQL. Itu tidak praktis toh. Nah, itu kan sesuatu yang rumit lah itu. Nah, daripada saya punya kebutuhan untuk mencatat tugasnya kalian toh, progres pengembangannya kalian untuk saya laporkan nanti. Nah, saya punya tugas itu. Bagaimana nih caranya agar tugasku tadi terpenuhi? Nah, caranya saya pakai itu GitHub. Kemudian alhamdulillahnya tuh GitHub menyediakan REST API-nya juga. Ya, saya tinggal pakai nih REST API-nya. Jadi apa? Jadi ya praktis nih, bisa selesai toh. Tercapai juga ini kok. Nah, tinggal saya butuh ini. Mana lagi nih? Saya butuh itunya kalian toh, data precourse-nya. Precourse-nya itu kayak nama, NIM, itu saya butuhkan. Kalau enggak ada juga itu, enggak bisa minta tercatat datanya kalian. Ya kan baru berapa gitu, saya belum sinkron lagi nih. Baru berapa ini yang terdaftar tadi? Oh, di sini sudah 40 deh. Kalian ada 50 toh? Nah, 10-nya enggak ada nih. Ya, terserah lah. Buat ini yang penting saya sudah catat toh, yang sisa 10 itu cari cara bagaimana kalau orang bisa ini dianggap di kuliah ini. Kalau enggak nanti enggak masuk toh nilai yang lain-lain itu. Nah, segitu dulu mungkin bulan puasa deh, kita pelan-pelan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini sambil sebentar ya, saya nyalakan AC dulu deh. Mana ya? Bentar. Off dulu. Gimana? Ada yang mau di ini? Di debat mungkin? Emang jangan juga aku mau orang telan mentah-mentah ini kok toh, jangan sampai ada yang salah saya ini. Tidak ada deh. Mauria, gimana Mauria? Halo. Dia diam nih tanpa kata, Pak. Siapa lagi di sini? Ada Andi Najwa, gimana? Terlalu cepat kah saya? Halo. Hmm. Oh, pada ini kayaknya di internet di situ, di UTI. Dia terlambat ya. Iya Pak, ada delay. Iya, Dila ya. Iya Pak. Tunggu, your audio setup is causing echo. Apa nih? Oh, tadi ya echo. Bentar, mungkin saya buka juga nih deh. Itu nih. Nanti kasih tahu saja di grup nah kalau mau diganti ininya. Atau kalau bisa di UTI, kita di UTI saja. No? Saya kan ada yang pakai di. Daripada kamu orang dengar juga. Tapi Dimas bagaimana? Putus-putus enggak suaraku? Ji? Oh, nah itu lancar suaramu.
Nah, kalau terlalu cepat kasih tahu saja toh. Kalau saya bicara terlalu cepat. Nah, kalau sudah oke Mi ya sudah Mi. Sudah sampai mana tadi kita? Nah, ini yang apa Ji yang saya bilang di poin ketiga, mengulang Ji tadi. Jadi kalau kita lihat arsitekturnya, saya loncat dulu nah. Mungkin seperti ini teman-teman. Nah, kemarin kan kita ada proyek ini. Ada proyek tuh dari luar. Nah, dia itu mau buat apa? HR requirement tuh pakai AI lah. Ya namanya dia orang bisnis ya, bukan orang teknis, pokoknya serba AI, semuanya AI. Nah, ini saya dengan Pak Ilham, bukan Ilham Arif toh. Dengan Pak Ilham kita coba buat solusinya toh bagaimana nih masalahnya nih orang orang Turki nih toh dia orang Turki bisa terselesaikan toh dengan permintaannya itu. Jadi dia mau pakai AI segala AI itu semua fiturnya ada AI-nya lah. Nah, sementara kita ya cuma berapa orang saja toh tenaga ahlinya kita ini cuma berapa orang. Nah, solusi yang coba kita tawarkan itu kita pakai API dari luar toh. Nah, tadi kan kalau SaaS itu kan itu tadi. Jadi dia sudah berikan kita semuanya toh, infranya itu sudah diurus semua sama merekanya. Mulai dari kalau kita bicara infra servernya toh, jaringannya, kemudian ya codingannya, infra infra apa itu otaknya lah mereka infra otaknya itu mereka juga yang solve. Jadi dia sudah hantarkan ke kita ini ke Pak Ilham dengan saya dan sudah dalam bentuk API gitu kan teman-teman. Jadi tidak perlu kita kerjakan sendiri, kita pakai tenaganya Google, kemudian ya kita sudah dapatkan itu outputnya seperti itu. Nah itu kita bungkus dalam UI-nya kita sendiri kan. UI itu maksudnya tampilan, kita punya tampilan HTML-nya kita sendiri, kemudian dia minta dalam bentuk mobile kan, kita punya tampilan mobile kita sendiri, tapi seolah-olah kita bungkus seolah-olah itu kita yang develop, toh. Ternyata yang develop itu di balik layarnya adalah Google. Begitu toh, karena dia minta seperti chatbot, ya kita cobalah ambil dari ini, Gemini itu, Gemini API. Nah, seperti itu. Ya, bahkan sudah seperti ini juga, sudah disederhanakan, kita masih tetap butuh, nah kalau ini kan ini kasar aja ya tulis di ininya. Butuh tenaga ahlinya itu tetap butuh ini. Butuh yang mengerti Elasticsearch sama Python. Kemudian kita butuh QA juga sama kan buat menguji ini apa sudah cocok apa belum ini. Kemudian kita butuh database-nya juga nanti buat yang ini dua ini kan 3 sama 4 buat yang apa? Buat yang eh, mengawasi lah, untuk mengawasi hari ke hari kan kemarin kita sudah belajar toh DBA sama SRE itu. Dia masuk dalam tim operation yang nanti ya dia bertanggung jawab ya sekarang mungkin bicaranya bukan hari ke hari ya, udah detik ke detik. Dari detik ke detik ini apakah tetap running aplikasi kita ini atau dia down nanti. Nah, seperti itu toh. Ini tugasnya 3 sama 4 ini. Kemudian ini menguji setelah aplikasinya sudah selesai atau belum toh. Kalau sudah selesai ya diuji sama QA-nya. Kemudian ya backend-nya yang develop itu. Seperti itu toh. Nah, bahkan sudah kita serahkan juga dengan SaaS, kita tetap butuh tenaga seperti ini teman-teman ya. Kita tetap butuh tenaga yang banyak. Apalagi kalau kita tidak pakai SaaS toh. Wah, ada berapa nih karyawan yang harus kita tambah ini? Ya kita harus ya SRE sama DBA-nya juga lebih ekstra keras kan karena struktur datanya itu makin bervariasi tuh kalau di AI itu kalau mau bangun AI bisa dari non struktural tuh bisa dari non relasional dari non relasional bisa dari relasional database kemudian dia bisa data tidak terstruktur kemudian ada lagi data engineer-nya wah makin banyak lah pokoknya tenaga yang harus dilibatkan tuh. Nah, saya dari kantor sebelumnya itu untuk membangun satu tim data itu luar biasa itu. Itu sudah divisi sendiri itu. Jadi divisi untuk development itu tidak digabung sama divisi data tuh. Sama divisi data tidak digabung. Ini dua divisi yang berbeda nih. Kita bukan bicara dua orang ya, dua divisi. Satu divisi itu bisa 10, 20 orang tuh di dalamnya. Nah, dengan ada SaaS ini kita jadi enak tuh, tinggal
Asal tahu input API-nya apa, nah kita sudah tahu ekspektasi output-nya itu seperti apa. Begitu toh kalau pakai SaaS. Jadi, nah kalau pakai API itu tadi kata kuncinya. Jadi kita pakai buat data transfer dari Google ke aplikasi kita sendiri, itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita mau bungkus dengan tampilan kita sendiri, dengan tampilan web kita sendiri. Kita punya button sendiri, kemudian layout tampilan aplikasi kita sendiri, kemudian ada logo toh. Jadi logonya Google tidak muncul di aplikasi mobile atau aplikasi web kita toh. Tidak ada. Kayak kalian lihat ini EduTreko toh, tidak ada lambang GitHub-nya ini. Jadi dengan tampilanku sendiri, kelihatan kan ini? Nah, padahal kalau kita lihat pas kita klik sync Git atau ya kita ketik sync, nah sebenarnya itu dia sedang menembak di servernya GitHub toh. Nah, seolah-olah ini aplikasiku sendiri, padahal pas dibuka ya sudah dibungkus toh. Seperti itu. Dulu juga sempat viral. Kalau kalian tahu, mungkin kalian masih 2016 itu, masih kelas berapa itu 2016? Kalau Ilham, 2016 kok kelas berapa? Kalau nggak salah kelas 2 SMP itu, Pak. Di SMP di, tapi jago-jago Dulu mikong orang, Pak. kelas 1. Dulu viral tuh 2016 apa 2017 di. Search engine buatan anak bangsa. Ya. Pernah dengar nggak, Dimas? Usually. Search engine buatan bangsa. Ada dulu ya. Pas dicek. Gatot Kaca ya? Itu ya, kayaknya ada anak UI juga kayaknya. Wis, kita kaget wih, ngeri weh search engine ini. Saya masih jadi vendor tuh di ini. Kemendagri deh, buka aja itu PNS Kemendagri tuh. Ini search engine-nya. Wih, ini dia buatannya anak bangsa. Dicek-cek-cek, ternyata dia pakai Bing nih. Nah gitu, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa lah. Hanya kan jangan terlalu ini juga anak bangsa apa padahal dia pakai jiji tenaga lain ini tuh, orang-orang luarnya. Dia pakai server lain, infra lain tuh. Nah tapi namanya Indonesia Pak, harus dikasih begitu mungkin baru ini tuh, biar kita semangat juga. Ternyata dia buat HTML-nya saja tuh, pas di balik layarnya pakai servernya Bing tuh. Seperti itu tuh. Nah itu sih keuntungannya pakai SaaS itu. Nah, jadi seperti itu, kembali lagi ke sini. Loncat ya. Terserah saya. Di sini. Nah, itu keuntungannya kalau pakai SaaS tuh. Gitu. Jadi salah satu bentuk dari cloud computing tadi ada SaaS toh. Nah, ini nih salah satu penjelasan dari SaaS. Kalau sama saya kayak begini toh, ininya perkuliahannya. Jadi perspektifnya tuh perspektif developer toh. Kalau kau belajar sama temanku, ada temanku itu Pak Alfonso. Temanku itu tuh SRE-nya itu, SRE-nya aku laku. Kalau dia saya suruh mengajar cloud computing, pasti perspektifnya lain lagi tuh. Kalau dia disuruh mengajar cloud computing tuh, perspektif isi materinya akan beda nanti. Nah, kalau saya pakai perspektif developer tuh. Jadi bagaimana menggunakan cloud computing itu untuk develop aplikasi. Kalau dia, ya mungkin dia punya kurikulumnya lah nanti sini. Jadi bisa kita tarik kemana-mana tuh kalau kita bicara cloud computing ini. Bisa kita tarik dalam perspektif SRE tuh. Nah sebenarnya kalau referensi yang saya kasih kemarin itu perspektif yang ditarik itu perspektif manajemen sebenarnya. Ya, saya cuma pengantarnya saja saya baca. Semakin ke sana saya baca, oh sebagai ini ya manajer deh. Ya enggak apa-apa juga tuh sebagai, jadi dia perspektif manajemennya bagaimana kita merencanakan ya, melakukan perencanaan cloud computing kita, aset cloud kita. Gitu toh. Ya, tapi kan saya harapkannya kalau keluaran dari kuliahku ini tidak jadi manajer kalian, tapi jadi babu. Bukan jadi, bukan, maksudnya kan peluang lokernya itu, saya melihat ke sana toh, peluang lokernya itu loker sebagai staff gitu toh. Jangan mau keluar mau langsung jadi manajer Pak, jadi staff saja dulu.
Nanti kalau sudah lama-lama baru itu karena yang mau jadi apalagi embel-embel product manager, sudah banyak nih di luar sana. Nah, tiba yang mau lakukan ini sedikit sih, yang mau develop tuh atau yang mau jadi SRE-nya, sedikit sekali tuh. Banyak mau jadi manajer semua nih kita ini. Jangan toh. Kita mulai dulu dari staff begitu. Nah, kita balik lagi. Nah, poin ketiga sudah deh. Ini contoh-contohnya ada Google Cloud. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat tuh. Ini dari kodenya Pak Ilham nih, contoh Google Cloud. Kemudian ada ya GitHub, kalau kalian sudah lihat toh studi kasusnya di kasusku di EduTrack. Gemini yang tadi baru saya jelaskan. Nanti kita coba demo juga. Kemudian, nah ini ada di slide juga, ada Glassdoor API. Jadi kemarin itu orang Turki itu minta menampilkan API untuk menampilkan perusahaan. Jadi testimoni orang yang kerja di satu perusahaan. Misalkan testimoniku kerja di UHO. Nah itu bisa dilihat di Glassdoor ya, teman-teman. Kalau saya jelek-jelekan UHO toh, ada di situ di Glassdoor. Bisa anonim juga tuh, nggak bisa ketahuan nama orangnya tuh. Atau saya pernah kerja di mana, di vendor mana, atau bisa itu kita di Glassdoor. Kita tuliskan curhatannya kita di Glassdoor. Kemudian Open Weather API. Nah ini untuk data cuaca atau kemudian ada Stripe. Nah ini contoh-contoh saja nih. Kalau di sini dikatakan ya kalau mereka ini kan perusahaan-perusahaan besar toh, Google atau GitHub. Nah perusahaan besar itu salah satu cirinya punya dokumentasi yang bagus gitu. Jadi mereka sudah punya dokumentasi bagus, bagaimana cara pakai API yang mereka sudah sediakan. Kalau perusahaannya tidak bagus, berarti tidak bagus juga itu dokumentasinya. Ya nantilah kalian lihat. Dan tantangannya kita memakai API itu di situ ya, jadi tidak nyambung. Di dokumentasinya bilang, kok harus sediakan 3 parameter, pas kita pakai 3 parameter, error. Ya ternyata sudah di-update. Ya, oke. Ini itu ada sepupuku. Begitu toh. Jadi karena dokumentasinya tidak bagus, dalam hal ini dia tidak terupdate ya dokumentasinya. Sebenarnya versi API yang terbaru itu dia sudah pakai 3 parameter. Ternyata di dokumentasinya masih dituliskan 1 parameter toh. Nah, jadilah error toh. Terus kalau kita bisa meraba-raba sendiri, oke kan? Biasanya ya namanya kemarin toh definisi SAS itu kita tidak punya kuasa itu, jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam SAS itu toh. Jadi susah juga biasanya kita menebak-nebak ini kenapa ya salahnya. Nah, kecuali respon errornya juga bagus. Kalau respon error dari SAS-nya itu bagus bisa ketebak toh. Sekarang dia butuh parameter B sama C, nah tinggal kita tambahkan saja berarti di request REST API kita. Seperti itu. Jadi, nah itu tadi kalau perusahaannya bagus, dia punya dokumentasi tuh untuk cara pakainya bagaimana, endpoint-nya apa, berapa parameter yang dibutuhkan, kemudian responnya, ya kita perlu tahu juga teman-teman ya, maksudnya isian dari responnya itu apa atau berapa parameter yang akan dia kirim. Jadi di aplikasi kita tadi, kita sudah menyiapkan kalau misalkan dia memberikan respon sukses, berarti kita tinggal teruskan saja jadi halaman HTML toh, di-convert jadi HTML atau dikonversi jadi mobile toh. Nah, kalau dia error, berarti kita sudah siapkan juga tuh. Nah, jangan sampai crash di servernya, misalkan servernya Google, kita sampaikan terus saja di ini aplikasi kita toh. Gitu. Jadi ketahuan juga, oh ini dari Google ternyata. Jadi kita sebagai developer ya sama juga tuh, sama dengan dengan kita menjaga aplikasi seolah-olah itu dari satu modul yang sama toh. Jadi kita sudah siapkan kalau dia crash dari penyedia API-nya kita sudah siapkan tampilan di webnya kita seperti apa, no? Tampilannya error gitu. Jadi sudah diprocessing lah, tidak mentah-mentah dari API dari Google kita pakai mentah-mentah, atau sudah diproses kemudian kita tampilkan menjadi
sebuah tampilan tersendiri. Nah, itu selain dokumentasi, kalau penyedia API-nya itu dari perusahaan yang bagus, yang besar kan, dia akan sediakan 2 lingkungan ini. Lingkungan sandbox. Tahu toh sandbox? Kotak pasir itu tempat anak-anak di sini mana ada ya. Anak-anak main. Ada juga loh. Kalau kita sandbox yang kecil mungkin, kalau yang biasa kita nonton film tuh di Jepang atau ini biasa kan sandbox itu ada besar betul kotak pasir ya buat anak-anak main di situ. Nah, itu buat main-main tuh. Sandbox itu tempat main-mainnya anak-anak itu, tempat mainnya kita. Kemudian ada production tuh. Nah, dibilangnya production itu pasti yang sudah dipakai oleh pengguna akhir tuh. Pengguna awam nih, yang sudah dipakai sama pengguna awam, ya kayak saya ini kan pengguna awam tuh. Pengguna awamnya Google Slide. Nah, ini sudah productionnya ini. Nah, mungkin timnya Google itu dia punya tampilan Google yang untuk sandbox-nya. Misalkan gitu tuh. Kalau yang sandbox-nya mungkin biasanya begini. Dia tambahkan lagi biasanya pakai subdomain toh, misalkan gini. Nah, biasanya begini buat presentation. Nah, ini di sandbox itu dikasihkan untuk QA atau dalam hal ini kita sebagai pengguna yang mau coba-coba dulu toh. Pengguna yang mau coba-coba dulu API-nya. Nah, biasanya begini teman-teman ditambahkan sandbox di sini. Begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada berapa aspek yang membedakan sandbox sama production. Kalau dari segi tujuan, kalau sandbox itu tadi ya, itu buat pengujian atau debugging. Jadi buat coba-coba dulu. Nah, kalau production itu yang sudah data sebenarnya tuh. Jadi sudah bukan data bohongan lagi atau data dummy tuh, itu sudah data sebenarnya yang muncul. Seperti itu. Nah, kemudian ini sebenarnya ada satu aspek lagi sih. Misalkan ditagih pricing toh. Nah, kalau sandbox itu tentu saja karena coba-coba ya gratis toh. Karena coba-coba saja jadi gratis toh kalau sandbox itu. Nah, kalau production karena sudah data sebenarnya yang diberi, maka biasanya dia akan dihitung ya. Satu kali hit itu sudah dihitung. Misalkan ya kemarin saya contohkan toh kalau di Dukcapil itu, jadi Dukcapil data kita teman-teman itu dijual ya. Dijual ya sama Dukcapil. Tuh bagaimana tuh kira-kira? Dia mengumpulkan data pakai APBN toh, tapi pas kita minta API-nya, dia minta kita bayar. Bagaimana menurutmu Yusli? Secara filsafat. Gimana menurutmu Yusli? Boleh itu? Ketawa-ketawa saja. Oh, ada itu muka. Ada Om muka PNS ini. Oh, tidak bisa. Ada PNS ini, PNS camat ya Om. Ya kan orang masuk itu tuh entry data. Masuk tuh. Kan dibayar pakai ini tuh, APBN, dibayar pakai pajak itu. Nah, pas kita mau minta datanya di ini, ditagih kita. Jadi datanya kalian semua ini, wah, saya juga data orang Indonesia tuh, itu dijual sama Dukcapil. Ada yang disebut nanti data teks toh, jadi dia berikan data teksnya. Tapi bukan, misalkan saya minta data Yusli, bukannya dia kasih Yusli Nasril, dia kasih nama lengkapnya, bukan begitu toh. Zaman dulu begitu. Si Dukcapil tuh zaman dulu begitu saya minta datanya Yusli, dia kasih semua itu, nicknya, dia lahir di mana, sekarang tinggal di mana, atau dengan siapa, sedang berbuat apa. Bukan bel. Apa? Jadi itu dia kasih tahu di mana tuh lokasi sekarang, tinggalnya di mana, nicknya apa itu dia kasih tahu kalau si Dukcapil. Nah, sekarang tidak tuh. Jadi dia cuma kasihkan benar atau salah, true apa false, cuma begitu saja tuh. Seperti itu. Jadi Dukcapil dia kasih. Nah, itu tuh dijual itu. Padahal dia mengumpulkan datanya pakai ini tuh, pakai APBN itu, tukang entry datanya, kemudian ya bagian petugas pencatatan, beli server bahkan dikasih tuh sama perusahaan. Nah, tapi begitu ini dia jual sama kita.
mungkin untuk biaya operasi ya atau apalah. Nah, tapi saya tidak tanyakan juga sih ke mereka. Harusnya saya tanyakan nih, kenapa di ini Pak? Kenapa ditagih Pak? Gitu. Jadi kalau kita bicara Dukcapil misalkan toh, nah, kalau sandbox itu dia cuma kasih data itu, data main-main saja toh, bukan data betulan. Misalkan saya tembak data Muhammad Riansa yang muncul namanya Bio misalkan toh. Kemudian nicknya 111777 toh. Nah, tapi walaupun data itu data bohongan, value-nya ya, secara value itu datanya bohongan, tapi secara struktur itu sudah sama itu. Ngerti nggak? Nggak ulang ini. Apa sih ini struktur apa? Something else. Atau saya buka saja di satu slide ini. Dibuka di sini. Gini toh. Kita buka hal. Dukcapil misalkan. Nick. Benar loh. True misalkan ya. Apalagi ya. Nick true. Kemudian biasanya begini kecil dah kalau biasanya di JSON tuh. Kalau ininya parameternya tuh nick true, kemudian address. Benar nggak ini? Terus true tuh. Atau beginilah. Kalau di JSON itu ada ya ininya. True. Nah, ini kalau jangan ini deh. Ya misalkan dia kasih data ininya ya, data sebenarnya. Misalnya nicknya kita begini, kemudian nah, begini toh. Ini data ini production misalkan. Nah, kalau yang dimaksud sandbox itu data ininya bohong-bohongan toh, kayak gini 777. Adakah orang punya nick 777? Kemudian di apa? Planet Mars misalkan. Nah, ini toh secara struktur itu sama-sama punya nick, address 2 toh. Sama 2. Kemudian tipe data balikannya. Kalau nick di sini tipe data balikannya string toh. Jadi bukan integer ya, string. Kemudian address juga dalam bentuk string. Nah, saya buka jadi kacamata. Jadi kalau nick itu dia string toh, address juga string. Nah, ini data production toh. Ini data sebenarnya. Jadi betulan ada orang yang punya nick seperti ini toh. Kemudian orang dengan nick 72832 itu tinggalnya di Anawa itu, Kendari. Nah, kalau sandbox bagaimana? Yang dimaksud tadi dummy-dummy. Ya walaupun dikatakan dummy itu, walaupun dia dikatakan dummy, tapi strukturnya itu masih sama. Maksudnya itu nick-nya sama, address-nya sama, kemudian data yang dikembalikan juga dalam bentukan yang sama dengan aslinya toh, yaitu string juga dengan panjang 5 toh. Begitu. Jadi kita sebagai developer yang akan menggunakan API dari ini, kita sudah tahu nih, oh ya bukan panjang maksimum ya. Panjangnya nick itu 5, anggaplah 5 ya. Panjangnya 5. Jadi tidak mungkin kurang dari 5. Kemudian address-nya itu dalam bentuk string toh dengan misalkan panjang minimumnya itu 10, panjang maksimumnya itu 255. Itu kita harus catat toh. Bahkan kita nih kalau menggunakan API orang, kita ada lagi kita harus tahu ini parameter yang dibutuhkan toh untuk mengetahui apa? Untuk API parameter apa? Metrik API. Yang pertama tuh kalau product managerku tahu yang di aku laku dulu dia minta kayak begini nih. TPQ. Apa TPQ itu? Transaction per query.
Apalagi P99, P95 apa sebenarnya? Persentil 95. Average response time. Average response time toh. Nah, dia butuh yang kayak begini bahkan ini toh. Jadi secara apa nih kemarin kalau kita belajar di komputasi paralel, secara pengujian performa ya, response time performa itu dia minta nih yang 3 ini. Ada lebih lagi kayaknya, hanya saya lupa. Persentil 95 response time sama average response time. Nah ini, jadi kita sebagai pengguna itu bukan hanya kita minta struktur datanya apa, panjang nilainya apa, bahkan sampai sebegininya tuh. Begitu. Gitu. Jadi ya jangan sampai tuh kita pakai API-nya satu perusahaan, tapi dia ternyata tidak bisa memberikan ini tuh. Misalkan kemarin Dukcapil. Gak usah disamarkan lah. Dia bilang, ternyata Bu, ini tidak akan down lagi kan ini API-nya kan. Kalau dia down tuh, kalau pakai SaaS itu juga kerugiannya tuh. Kalau dia down, aku lakunya ikut down juga lah. Gitu tuh. Kalau dia down, aku lakunya ikut down juga. Tapi kan orang lihatnya usually nih, misalkan dia mau pinjam. Ya udah, pinjam tuh. Apa nih aku laku lambat sekali, mendingan saya ke Kredivo tuh. Mendingan saya ke Kredivo. Orang ngelihatnya apa? Orang ngelihatnya aku lakunya. Bukan Dukcapilnya tuh, padahal Dukcapilnya tuh yang lambat atau yang error tuh. Begitu. Nah, makanya kita butuh ini nih. Metrik ini API-nya ini toh kita butuh. Jadi kita bisa sepakat ini kalau dia tidak mencapai apa yang dijanjikan toh, misalkan dia janjikan rata average toh. Average response time-nya itu 1 detik. Oh, min max juga ya. Selamat-lamatnya toh kalau sudah mau time out RTO-nya toh. Respon time out-nya itu paling lama 30 detik. Kalau sudah 30 detik tidak ada respon berarti time out toh. Ternyata dia kasih 1 menit. Responnya baru muncul setelah 1 menit toh. Nah, itu kan kita bisa tuntut lagi toh. Jadi kita bisa minta kompensasi atau apa. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak sesuai apa yang dijanjikan toh. Tadi itu. Nah, bahkan ini juga. Jadi begitu ya. Jadi walaupun dia dipakai untuk datanya dummy katanya atau hanya untuk main-main tapi tidak semain-main itu ya. Sebenarnya sudah mirip dengan respon data yang aslinya, tapi dengan nilai yang berbeda. Strukturnya sama, tipe data sama, ya mungkin respon time-nya beda ya teman-teman, karena kan servernya beda toh. Kalau server di sandbox itu ya server main-main toh, mungkin dia cuma dikasih 1. Nah, kalau server yang production mungkin sudah di scaling sampai 10 server, mungkin begitu kan. Itu kalau production. Kalau sandbox bedanya di situ. Kemudian ya kalau kita lihat keamanan, kalau di sandbox itu keamanannya ya biasanya kita cukup pakai token saja. Token sembarangan yang tersedia di sana atau disediakan langsung bisa kita pakai. Nah, kalau production itu biasanya tingkat keamanannya itu apa sudah dikasih token, tingkat keamanannya kemudian kita di whitelist ya. Whitelist apa sih whitelist? Whitelist kalau pakai gambar enak nih. Nah, misalkan ini kan servernya Google toh, ini serverku. Nah, serverku itu sudah harus di whitelist sama Google agar bisa pakai API-nya. Begitu toh. Jadi tidak semua, walaupun dia pakai protokol HTTP, tapi tidak semua server itu bisa mengakses servernya Google, misalkan seperti itu toh. Jadi sudah di whitelist sehingga hanya server yang masuk list saja, yang masuk daftar whitelist yang bisa mengakses servernya Google. Contohnya seperti itu ya. Server yang tidak masuk whitelist, yang API IP-nya tidak masuk whitelist, maka langsung ditendang kan keluar dari dari layanannya, langsung dikasih request inappropriate 403 itu ya. Request tidak unauthorized, tidak diterima begitu. Jadi seperti itu. Itu production ya. Bahkan kalau mau lebih lagi, kalau di kantor sebelumku itu ada lagi dipasangkan RSA key. Tahu nggak RSA key?
Jadi sudah di kripto itu, diamankan lagi pakai kriptografi. Jadi untuk bisa mengakses server tadi itu harus dikasihkan public key-nya. Gitu toh. Jadi kita sama kayak konsepnya kayak belum ini ya di GitHub itu. Jadi teman-teman kalau mau pakai SSH GitHub itu tuh kita kan ada tuh pilihannya tuh kalau mau pakai GitHub kita bisa pakai protokol SSH atau pakai HTTPS toh. Bisa dua itu toh. Nah, yang kalian pakai kemarin kan HTTPS-nya. Mungkin ada juga yang sudah pakai SSH-nya toh. Nah, SSH-nya itu bisa dipakai kalau kita kasih public key-nya kita toh. Public key device laptopnya kalian kita kasih ke servernya GitHub. Nah, itu kan sebenarnya sudah terjadi apa sih yang terjadi kenapa mereka ini? Nah, ada namanya ini asymmetric RSA key no? Nah, ini. Kalau ada yang ambil kriptografi, si Barza tuh, kau ambil kriptografi tuh, kau. Coba kau jelaskan dulu ke kita. Mana yang bagus pakai kunci AIN aja nih. Kayak gini toh. Jadi tadi sudah apa? Sudah ada whitelist, ada token, ada whitelist IP, plus ini lagi dikunci lagi pakai RSA key itu. Jadi request yang kita kirim itu di request yang kita kirim, request API kita tuh kita kirim itu dikunci pakai ini. Dikunci pakai public key-nya server penyedia, misalkan GitHub tuh. Nah, itu kita harus serahkan public key-nya ke kita dia. Kemudian dia public key ini yang jadi secret key dari GitHub tuh. Nah, dia juga punya kita kan kalau public itu kita di komputer kita ada private key-nya. Gitu toh. Di komputer kita ada private key-nya. Kemudian public key-nya kita serahkan ke server pihak penyedia. Nah, cara membuka enkripsi dari kunci yang kita apa data yang kita transfer, data yang kita transfer itu nanti di chipper, di enkripsi itu dalam bentuknya seperti ini ya, sudah tidak dikenali lah. Jadi si server penerima ini GitHub untuk membuka request yang sudah atau request respon yang dipertukarkan yang sudah di encrypt itu pakai public key yang kita serahkan toh. Begitu. Jadi kenapa disebut asimetrik? Karena kita pegang kunci privat, kemudian kita serahkan public key. Jadi ada dua kunci. Itu asimetris toh kuncinya itu tidak sama. Lain kalau kuncinya cuma satu. Kalau kuncinya cuma satu, nah itu yang disebut simetris toh. Karena yang kita pegang itu sama, kemudian yang kita kasih itu sama. Nah, sedangkan kalau asimetrik itu kita pegang dua kunci. Gitu. Ada kunci private sama kunci public. Susah ya? Ya, begitulah pokoknya. Nah, maksudnya saya mau cerita apa tadi? Keamanannya ini loh, tingkat tinggi. Ada yang sampai segitunya productionnya. Nah, itu aku laku kemarin. Makanya kita jelaskan ke OJK, wah dia nyut. Tuh. Kemudian saya jelaskan juga ke vendor. Kita kan disuruh penetrasi serang itunya kita, servernya kita sendiri toh. Susah juga dia ini. Karena begitu nih saking mengamankannya itu susah toh. Mengamankannya. Supaya tidak semua orang bisa mengambil data. Karena kan kita sudah mau melakukan transfer data toh. Kalau datanya itu data-data sensitif, nah makanya harus lebih ketat lagi. Kalau Dukcapil itu nih, dia pakai whitelist juga itu kalau Dukcapil untuk ambil data productionnya toh. Makanya ya insya Allah belum pernah toh kebobolan data Dukcapil. Belum pernah. Ini sudah lama lagi. Sudah pernah ya. BPJS sama ini kemarin ya terakhir ini belum keluar lagi hackernya ini. Karena efisiensi kayaknya makanya mereka ini mau bobol lagi. Sudah lama lagi nggak ada ini nggak ada bobol-bobol nih kenapa nih? Konspirasi lagi Pak. Nah, jadi gitu tau kalau Dukcapil tuh aman kemarin aman dia kemarin untuk
kemudian ada bentuk JSON. Nah, itu kan cuma pengembang gitu yang tahu. Tapi ya untuk pengguna akhir juga dia bisa akses kalau dia paham. Nah, kalau production itu ya itu tadi diorang sudah dapat bukan dalam bentuk JSON toh. Sudah dapatnya dalam bentuk HTML atau sudah bentuk grafis. Sudah ada buttonnya, tombolnya sudah ada dalam bentuk table toh. Ini bisa. Kemudian untuk resiko kesalahan ya sandbox. Kalau sandbox rendah. Um, um, kalau sandbox rendah, kalau production tinggi. Ya maksudnya nih kalau production kalau salah pakai, ya ini umum sih sebenarnya bukan cuma API itu. Kalau kita salah input data, nick saja lah. Kalau kita apa di untuk jasa ke pasti rendah aja resiko kesalahannya. Kalau production itu ya itu tinggi tadi kan. Ada kesalahan dikit langsung bisa rugi bisnisnya kita. Nah, ini dulu deh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jam berapa ini? Gimana Dimas? Sejauh ini aman Pak. Masa betulan gak diaman? Nggak cepat jadi? Masih umum-umum jadi? Ini metrik performa API. Aman Pak. Nah, ini tadi sudah ini saya jelaskan. Mengulang lagi. Saya pindahkan mungkin ini urutannya. Oh, ini mungkin resiko kesalahannya. Jadi kalau si pengguna API itu apa? Dia edit-edit toh, misalkan nick-nya ada metode buat mengubah nick. Misalkan toh dia mau mengubah nick-nya atau mau mengubah data apapun lah itu di GitHub, misalkan saya mau ubah namanya, saya mau ubah kode yang dia sudah kerjakan. Nah, itu tidak akan mempengaruhi data asli. Nah, itu sandbox toh. Itu maksudnya tadi berarti. Nah, lain kalau production toh. Misalkan kita ganti-ganti nilai di belakangnya toh. Kita ganti-ganti nilainya. Nah, itu sudah data betulan itu. Misalkan datanya Siaka toh, kita ganti-ganti sudah lunas. Nah, kan itu lumayan juga itu dampaknya. Aslinya dia menunggak 10 juta, kita bilang lunas, 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 lunas. Cuma gara-gara diubah itu bolehannya mungkin tuh lunas tidak lunas, ganti jadi lunas. Kan cuma sepele sih, tapi ternyata secara database itu sepele dan gampang saja tuh mengubah itu. Dampaknya itu men. Dampaknya tuh ya orang yang tadinya tidak lunas dibilang lunas. Nah, itu data production itu, teman-teman. Nah, ini kalau data production tuh. Jadi memang tadi saya sudah cerita toh, kalau servernya itu sudah betulan nih. Sudah betulan. Bukan server yang main-main lagi. Memang yang sudah dipakai sama orang toh, orang-orang. Sekalinya ada kesalahan ya ribut lagi orang-orang tuh. Ya bisa pindah perusahaan itu gara-gara ini ada kesalahan.
baik itu karena lambat atau karena salah data yang diberikan tuh. Dampaknya itu ya perusahaannya bisa dituntut memang, bisa dituntut atau bisa ditinggalkan. Nah ini contoh-contoh dari API ada Glassdoor toh. Tadi saya sudah kalau kita buka ininya kalian bisa baca-baca tuh. Kalau buka halamannya. Nah ini dia request dia tidak sediakan request post toh. Yang disiapkan cuma get. Nah berarti ini tadi yang saya bilang tuh parameternya dijelaskan sama Glassdoor-nya apa ini wajib atau tidak wajib. Sebenarnya kalau bagus itu ya data tipenya juga apa dia integer atau dia string toh. Kalau Mekari dulu ada nih. Kalau kalian mau lihat Mekari juga. Mekari API. Tapi ini nggak bisa kita gunakan. Kalau Glassdoor ini bisa nih kalian coba-coba pakai. Nah, bahkan kalau Mekari, ada perusahaan namanya Mekari toh. Itu dia sudah kasihkan ini dalam bentuk Postman. Misalkan ini dia aplikasi ini ada yang pernah dengar Talenta? Talenta belum pernah pakai ya. Nanti nih kalau kalian kerja toh. Rata-rata itu kalau kantor dia sudah pakai Mi absensi ini toh. Nah, tadi SAS toh kantor daripada dia repot-repot buat sendiri aplikasi absensi, dia serahkan saja ke Talenta. Mana ya? Nah, ada lagi. Nah, di Talenta ini bisa kita pakai lagi API-nya buat kita kembangkan toh. Bukan ada pajak, dia punya pajak juga ya. Talenta ini absensi dia, aplikasi absensi itu. Absensinya bukannya absensi UHO ya. Oh sudah absen ya tadi. Maksudnya bukan absensi yang web yang sudah mobile no. Kalau UHO kan gampang dibobol itu. Kalau ini nggak bisa di spoofing sama kita di apa di pura-pura ini no. GPS nggak bisa. Nah ini kalau kalian mau coba-coba ini bisa. Nah dia sudah bagus berarti Mekari ini toh. Jadi dia kasih lihat kita bentukannya sudah begini nih. Nah dia bahkan nih kan dia kasih lihat toh tipe datanya apa. Misalkan kalau personal itu tipe datanya objek. Jadi bukan string, bukan integer, tapi sudah dalam bentuk objek toh. Artinya personal ini bisa kita buka lagi nih, ada personal name mungkin. Nah kalau first name sudah nggak bisa di ini lagi toh, memang sudah string dia. Nah ini yang kalau Glassdoor berarti kurang ya. Kurang mantap karena nggak ada ininya. Tipe, kalau ini ada tipe datanya. Kalau Talenta toh. Nah ini Glassdoor. Kembali ke Glassdoor. Nah ini contoh responnya. Cuma sederhana begini. Kalau yang lengkap, misalkan untuk tadi ya, melihat profil kantor. Nah ini data API yang mantapnya tuh yang ini. Jadi kalau kita kirimkan data yang wajib-wajib ya, require. Kayak formatnya apa di sini ya, ada contohnya ya. Kemudian action yang kita minta itu employer toh. Maksudnya ya ini sebenarnya harusnya jadi ini sih, tapi dia cuma begini saja. Harusnya ini jadi satu roots toh. Tapi mungkin yang disediakan cuma satu, akhirnya dia buat begini saja nih. Action employer itu maksudnya kantor toh. Employer company itu sama. Orang yang memperkerjakan kita itu namanya employer. Actionnya employer, kemudian format data yang kita minta JSON, kemudian ya ini user IP kita ya. Nah, kita masukkan data-data ini, nah nanti responnya kayak begini. Tuh, kalau sukses,
Nah, kalau bagus sebenarnya dia tunjukkan juga kalau respon file itu bagaimana. Kalau sukses seperti ini kan. Misalkan dia kasih contoh apa ini? Ada orang mau cari data IBM ya. Kan nggak IBM di sini. Berarti yang dia masukkan ID ininya berarti ID perusahaannya toh. TP ya. Bentar. Nah, berarti TP-nya toh. Jadi TP 5317 itu adalah nah, kalau kuliah ilmu komputer harus tahu lah perusahaan IBM toh. Nah, perusahaan IBM ini data-datanya seperti ini ya. Kayak dia apa ini? Pro katanya, pro kerja di sini seperti apa? Kemudian, nah ini berarti, oh bukan, ini bukan perusahaan IBM-nya. Agregatnya ini kayak work-life balance-nya berapa nilainya? 3,5, mungkin 1 sampai 5 skalanya toh. Kemudian opportunity ratingnya 2,9. Kalau kompensasi bagaimana toh? Jadi begitu. Jadi kan ini kasusnya bukan perusahaan saja yang memilih kita toh. Sebenarnya kita Jami pilih-pilih dulu, ambil saja pokoknya yang ini, yang ada toh. Nah, teman-teman kalau mau lihat menilai perusahaan, nah bisa pakai Glassdoor ini. Gitu toh. Nah, ini ada orang yang kasih, ini kan fitur reviewnya bukan list nih, saya pikir list, bukan array. Jadi cuma satu nih, satu employer, satu ini. Nah, tapi employernya ini bisa banyak ini listnya. Gitu. Kayaknya ini list apa? Bukan perusahaan nih, perusahaan sih. Ada list perusahaan berapa saja yang dinilai itu, tapi kan ini yang ketangkap cuma satu. Nah, kalau kayak begini, ini maksudnya bisa lebih dari satu kan? Gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Nah, tinggal kita tangkap ini nilainya di aplikasinya kita sendiri. Itu contoh Glassdoor. Kita ke, nah ini saya sudah sama jadi isinya. Nah, ini kemarin sama Mi pelatihan yang kemarin saya buat AI as service ya sebenarnya SaaS juga sih. SaaS juga tuh, tapi SaaS-nya itu bukan hanya ya ini kan mungkin sederhana tuh cuma krut-krut data yang dia kasihkan. Kalau ini kan yang data yang dia kasihkan itu sudah AI nih yang dia kasihkan. Begitu. Jadi bukan memberikan kayak misalkan API Twitter cuma statusnya orang saja yang dia kasih itu. Kalau AI ini kan yang dia kasihkan ya sudah dalam bentukan AI itu. Seperti itu. Jadi keluarannya itu bukan hanya data CRUD saja, tapi data dari AI. Nah ini sama gitu, ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri dari cloud computing ada model pay as you go. Tuh. Jadi ya tadi, misalkan dibayarnya itu, kalau di Gemini itu ada TPM kayaknya, token per minute. Nah, kita tidak ditagih, kalau dipakai kita tagih. Jadi begitu toh. Biasanya kalau API itu kayak begitu. Request ya. Bukan hit per request ya, apa total request ya. Total hit. Misalkan 1 kali request per kayak mana ya? Request per rupiah. Misalkan 4.000.
1 kali request. Gitu toh. Rp4.000 per 1 kali request. Kita ya tidak ditagih. Nah ini contoh ini nih kemarin contoh use case-nya kita. Itu apa requirement seperti ini nih. Misalkan kalau HR recruiter itu dia butuh fitur untuk apa? Untuk membaca CV filtering. Jadi kita dikasihkan CV itu PDF toh, kurikulum fit dibaca pakai AI jadi langsung keluar ini orang cocoknya kerja di mana toh? Kerja di air, kerja jadi apa? Developer atau SRE atau dia di bagian HR toh. Nah, berdasarkan smart CV filtering ini. Kemudian ini ada HR training. Nah, chatbot buat memberikan personalized education toh pakai chatbot. Kan lumayan juga tuh ini seresnya. Makanya kita usulkan ya kita pakai API ini tadi toh, Gemini buat menyediakan data-data chatbot tadi. Nah, ini contoh Postman-nya. Nanti kita lihat saja deh. Ini yang contoh smart CV filtering tadi masih di Jupyter. Maksudnya ya misalkan, ini salah juga ya. Dari data deskripsi sih, dari data deskripsi di convert jadi entitas toh. Ini kan tadi kalian lihat, ini kan masih dalam bentuk deskripsi toh, sebuah cerita atau apa atau iya. Misalkan ceritakan tentang dirimu. Nah, dengan satu algoritma analisis entity, kita bisa tangkap tuh, oh dia, nah ini walaupun ini salah sih, full name-nya lecturer. Salah kalau ini. Nah, kalau education-nya benar ya. Kalau skill-nya benar toh. Misalkan kita tetapkan entity yang kita mau cari itu pendidikannya apa, kemudian dia skill-nya di mana atau nah berdasarkan cerita yang disampaikan oleh kandidat kita bisa tangkap ini nilai-nilainya. Ini salah ya. Gitu. Nah, untuk kalau chatbot kita demo dulu mungkin ya. Kalau chatbotnya saya belum buka lagi. Saya share satu screen. Tapi di private ya. Nggak bisa kalian coba-coba. Nah ini saya buat dalam bentuk Django toh. Buat dalam bentuk Django. Nah sebenarnya ini saya mau catat log ini, tapi tidak keburu lah kerjakannya. Jadi ya sebenarnya kita dari developer juga kita harus catat ya log penggunaan API kita. Jadi kan nanti kita bisa bandingkan kan teman-teman. Apakah mereka catat juga nih, misalkan si Google mencatat kita penggunaannya berapa. Nah tapi dari sisi kita juga kita mencatat toh. Jadi kan nanti ada proses rekonsiliasi nanti sama tim akuntannya gitu atau jadi dia rekon nih benar nggak yang dicatat Google sama yang ditagihkan toh yang kita pakai sebenarnya jangan sampai ada beda nih kita pakainya cuma 10 Google dia catat 100 tapi kalau Google kan tidak begitu toh nah ini kasus gini cocok kalau sama perusahaan Indonesia toh saya suka kayak gitu tuh dia bilang 1000 padahal kita cuma pakai 10 nah ini wajib sekali nih kalau sama Google ya insya Allah lah dia jujur jadi ya amanah engineer-nya Google. Tapi kalau penyedianya orang Indonesia atau yang lain toh sesama Asia lah. Nah, itu jangan langsung ditelan mentah-mentah lah. Kita buat log kita sendiri toh buat catat
Jadi kodenya seperti ini. Nah, ini tadi URL dari siapa? Dari penyedia API-nya, dalam hal ini Gemini ya. Kalau Gemini layanannya itu kita bisa akses dengan begini ya. Seperti itu. Kemudian headers-nya itu kita kasih ya JSON karena protokolnya JSON kan tadi. Nah, kalau Gemini itu dia mensyaratkan struktur request-nya seperti ini, teman-teman. Jadi ada konten, kemudian di dalam konten itu ada parts, kemudian ada teks toh. Nah, kemudian teks ini kita isikan dengan dengan parameter yang kita kirim melalui Postman atau melalui Postman atau melalui ya nanti halaman HTML atau terserah ya. Kalau di sini kan sebenarnya Postman itu kalau aplikasinya dalam bentuk REST API itu paling praktis ya, menguji REST API itu pakai Postman. Praktis sekali ya. Jadi ya kalau Postman kan ada metode get, ada post, di sini sudah disiapkan. Kalau kita pakai browser kan kita harus sediakan, kalau itu post kita harus sediakan UI buat post. Kita harus sediakan formnya, kita harus sediakan tombol submit dan sebagainya tuh. Kemudian ya kolomnya juga dikasih nama. Kalau di Postman itu sudah siap seperti ini. Jadi sudah disediakan, tinggal kita pakai saja toh. Nah begitu. Kemudian apa tadi? Nah jadi ini ya data dari inputan. Kalau di Django itu begini, request methodnya kita tentukan, kita buatkan pengondisian. If request methodnya itu sama dengan post, maka kita masuk ke kondisi ini. Kalau tidak ya tidak ditangani. Seperti itu. Nah ini saya tarik lagi ke dalam nih. Biasanya tadi kita bicara keamanan toh. Kalau production itu atau bahkan sandbox itu dia sudah coba kita untuk pakai satu token toh. Nah, itu bisa kita simpan di headers. Nah, jadi pada kode Python kita sudah handle untuk mendapatkan tokennya itu kita simpan di headers ini. Nah, kalau kita bicara Postman, headersnya itu kita simpan di sini kan. Value-nya ini. Nah, apalagi sini dalam kurung. Ya, nanti deh. Kita lihat. Kemudian kita simpan di headers, XAPI key. Kita simpan di variabel. Nah, kondisi pertama ini dulu memang. Jadi kalau ini saja sudah salah, ya nggak usah dilanjutkan lagi. Toh. Kalau keamanannya saja sudah salah, nggak usah dilanjutkan lagi. Berarti memang API key-nya itu error. Toh. Seperti itu. Nah ini keamanan ini tuh untuk mengamankan sebenarnya begini. Ini untuk mengamankan aplikasi yang mau pakai API kita. Kalau kita lihat strukturnya kayak gini. Jadi ini API-nya kita, ini API-nya Google toh. Jadi aplikasi yang mau pakai API-nya kita kasih API key. Headers toh. Siapapun yang mau mengakses servernya kita, itu kita kasihkan API key. Jadi tidak semua orang bisa mengakses servernya kita toh. Misalkan Yusli dia buat juga aplikasi, terus dia mau tembak serverku juga, ya saya tidak izinkan kalau dia tidak tahu API key yang tadi. Ini toh. Begitu. Nah, kemudian sama, begitu kan tadi dari aplikasi klien, aplikasi mobile, mau akses ke server kita. Kemudian server kita mengakses ke servernya Google, itu kita kasih juga API key itu. Kita kasih juga API key. Maksudnya Google-nya itu minta API key ke kita. Nah, ini tadi. Ini dapatnya dari mana? Variabel API key ini. Dapatnya dari mana ya? Naik ke atas. Nah, dapatnya dari sini ya. Ternyata dia variabel global ya. Nah, di Python itu kita bisa menyimpan, karena sebaiknya begini ya teman-teman, bukan sebaiknya, harus. Kalian jangan simpan di sini API key-nya, jangan di sini ya, tapi simpannya di environment. Gitu, toh. Simpannya di file env, konfigurasi itu. Sudah tahu ya mungkin nih. Nah, simpannya di sini, nanti disimpan di file env itu. Dan itu di ignore, kalau di git ignore toh jangan di submit juga di server. Nah,
Ini adalah environment untuk apa ini? Untuk latihan lah. Pakainya API ini, API key-nya ini. Disimpan di file env, begitu. Nah, kemudian apa lagi? Kita ambil API key-nya. Jadi orang yang mau akses server kita minta API key. Kita mau akses server Google, kita juga kasih API key. Nah, itu berbeda ya, dua API key itu. Nah, begitu. Jadi Gemini itu kita submit, kemudian, nah ini tadi kita handle. Kalau seandainya server kasih status code yang di luar 200, kita langsung kasih respon error toh. Nah ini harusnya jangan begini sih. Harusnya dalam bentuk log kalau begini toh. Jadi cuma programmer saja yang bisa lihat. Kalau dalam API-nya jangan dikasih lihat. Kemudian ya ini tadi saya mau catat lognya toh. Dicatat jadi kita bisa tahu oh pada jam 11.40 user Rian mencoba menggunakan API ini mengakses. Jadi ketahuan siapa yang bisa pakai API-nya kita pada jam tertentu toh. Habis itu kita kirimkan nih responnya. Nah, kalau kita lihat ini tadi contohnya toh. Jadi saya tanya tadi apa pertanyaanku tadi? How to preparing reading test in IELTS exam. Nah, ini udah kasih tahu toh. Nah, data bentukannya kayak begini nih. Nah, ini siapa yang buat ini? Bukan saya tuh, bukan aplikasiku. Yang buat data ini tuh dari Gemini. Dari Gemini. Nah, ini hanya saya belum buatkan UI-nya toh. Kalau saya buatkan UI-nya, ini seolah-olah saya yang buatkan AI-nya toh. Padahal Gemini yang buatkan, Pak. Bukan kita. Nah, gitu. Jadi mungkin pas kalian sidang, pas kalian sidang, bisa kalian pakai SAS-nya siapa tuh? Buat ajarannya salah. Pakai SAS-nya siapa Google. Nah, orang bilang kemarin yang buat tuh. Enggak lah. Kalau bodoh uji pengujinya mungkin bisa lolos tuh. Kalau pengujinya yang tahu juga Pak Ilham, nggak tahu aja Pak Ilham itu main-main begitu. Gitu. Jadi bisa ya ini kalau di kantor lah nanti toh. Kalau di sidang susah kayaknya pengujinya bisa semua tuh kalau kamu orang bilang itu AI-nya kamu orang tuh padahal itu AI-nya ini Pak. AI-nya buatannya siapa? Buatannya orang lain, buatan Google. Gitu toh, teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi kalau masalah environment variable itu ya, baik di VS Code atau di Postman, nah disimpannya di file environment lagi ya. Jadi jangan langsung nilainya yang dimasukkan. Simpan lagi di variabel. Nah ini salah nih kayaknya. Yang kayak gini salah nih. Ini contoh yang salah nih. Yang salah itu dia langsung masukkan saya di sini tuh, tapi simpan lagi di environment. Environment-nya simpan di sini tuh. Nih. Jadi variabel yang 22 tadi nih kalian lihat ada begini-begini. Nah, itu datang dari mana? Dari sini. Gitu toh. Jadi kalau di Postman itu ada collection, ada environment. Begitulah cara pakainya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa deh semua. Nah, kalau sudah bisa buat paling nih tugas. Sudah ada yang ngisi kah? Silakan ini dikerjakan toh. NIM-nya sama namanya. Kemudian nah, coba sebutkan layanan apa kalau Glassdoor toh. Tapi kan sudah nih tadi Glassdoor. Diisikan toh. Kemudian kalian buat blog nah. Kayak ini toh contoh blog. Blog tulisanku yang paling rame. Font lagi. Di sini toh. Di apa? Dituliskan dalam blog. Terserah nih mau medium, mau apa toh. Jadi kan buat portofolionya juga kalian toh biar kalian makin terkenal lah. Makin viral. Viral sebagai engineer, saya bukan viral sebagai ini yang lain-lain. Kalian makin terkenal toh tuliskan di blog. Kasih masukan
linknya di sini itu, kalau sudah selesai ditulis. Hmm. Oh iya, betul nih. Saya malu nih. Loh, kita ketawa lagi Rifki. Nah ini tuh, di tugasnya ada di linknya tuh. Tugasnya ada di link ini. Kemudian dibuka ini tuh. Masukkan NIM-nya. Yang benar nah NIM-nya. Kalau salah, nggak masuk tuh nanti nilaimu. Namanya siapa. Kemudian ini API apa yang kau pakai tuh. Apa Glassdoor atau Talenta tadi. Kemudian kasih tahu Mi cara pakainya bagaimana. Tuliskan dalam ini tuh. Tuliskan dalam bentuk blog. Misalkan medium atau terserah Mi mau pakai apa. Nggak harus medium gitu. Pakai WordPress juga nggak apa-apa. Habis itu ya submit Mi. Oke Ji, bloknya ini bloknya. Manakah ini? Oh ini ya. Oke Ji. Ada Hasria tadi nih. Mana Hasria? Hadir. Hilang lagi. Sudahlah. Gimana? Jelas Ji? Jelas deh. Kalau tidak ada, berarti minggu depan bagaimana? Dimas, bukan kok Dimas ketua angkatannya? Iya Pak. Mau di UTI atau Halo? di ini? Lab, mau di lab UTI di mana? Eh, tergantung Pak. Kalau seumpama laptop itu tidak dipakai, Oh, bisa pakai. ini karena lagi nggak dipakai di. Itu Iya, yang kedua apa? Jamnya, nggak apa-apa Ji begini tuh. Bisa aja semua di kayaknya. Maksudnya tidak mepet sekali kah sama kuliahnya Pak Ilham? Tidak Ji? Tidak mepet Ji sama Pak Ilham tuh? Pak Ilham tadi selesai setengah 10. Oh jam 10 juga. Nah itu Mi. Kalau gitu dikasih 10. Nggak apa-apa gitu 10.20-an lah. Saya absen juga baru ini. Atau kalau mau diabsen ulang. Friska ada nggak Friska? Nah masih tetap tidak ada. Anugerah, Banu, tetap tidak ada di. Anugerah, Banu. Siapa nih? Maude Nur Fahmi. Absennya agak setengah jam lah kalau begitu deh. Bintang. Sudah nih. Berarti nanti kita 10-10-an saja di. Sekitar 10-10 lah. Biar kalian itu dulu. Cari ruangan. 10-10 di bisa di. 10-10. Iya Pak. Cari ruangan, cari internet dulu. Nah baru nih kita mulai deh. Biar tidak buru-buru kasihannya yang tidak dapat. Kalau tidak ada ya sudah nih kita tutup nih paling. Makasih semuanya nah. Foto dulu lah yang ada fotonya nih. Tidak ada fotonya tadi. Kenapa? Nah, tanya nih. Oh, deadline-nya yuk sampai minggu depan nih deh baru ada yang presentasi di satu orang. Bentar sambil saya foto. Gimana? Jelas Ji? Saya tutup minggu depan nih, saya tutup itunya formnya. Minggu depan baru saya submit nilainya di ini di databaseku. Desktop.
Oke Ji, jelas nih. Deadline masalah ini. Kalau minggu depan, nah mulai ini agak berat ini, 3, 4, 5, 4, 5, 6 toh. Itu saya mau jadikan aspek penilaian nanti. Buat 4, 5, 6 itu. Lumayan sih itu kalau bisa keren. Kalian. Sudah keren nih skillnya kalian kalau kalian bisa toh. Masalah CICD itu. Ya ada lagi bertanya? Saya mau ke kampus juga ini. Kalau kuliah platform saya offline saya karena AC. Kalau itu tidak sanggup saya lantai 3 itu. Imanku belum sekuat itu. keras itu tahan itu kan keringnya kita tenggorokan. Belum salah. Saya mau ke kampus lagi nih. Kalau tidak ada ya sudah saya tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.